duduk kayak gini ya biar enjoy. Akhirnya gue merem, udah nggak tahu. Lu nggak ngelawan gitu? Nggak ngelawan, udah maksudnya udah nggak sanggup. Gue udah berdiri, ada yang ngajak gue, ayo berangkat ke arah atas. Pendaki, cuman gue nggak tahu. Dan nyebut nama gue, ayo Bit berangkat. Ini sekarang gue ada di Surken, tapi di situ ada peperangan. Di Surya Kencana? Wallahi. Oke. Gue sampai ini gue bingung harus nempatin diri gue tuh gimana gitu. Di situ ada sosok yang gue lihat. Satu sosok kakek-kakek, dia bawa tongkat putih, pakaiannya serba putih. Dia berdiri, dia bawa tongkat serba putih. Terus kayak pakai apa namanya ya? Ikat kepala gitu? Ikat kepala, bukan ikat kepala sih, kayak udeng-udeng ya. Imamah gitu. Imamah, sama pecinya itu lancip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini, gue sudah menghadirkan narasumber yang mempunyai pengalaman sewaktu melakukan pendakian gunung di Gunung Gede Pangrango via jalur Putri. Di segmen kali ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman menjadi korban hipotermia di gunung tersebut. Banyak nih ternyata hal-hal mistis yang dialami sama korban hipotermia. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sama narasumbernya. Siapakah dia? Abid. Oke, Bid. Apa kabar, Bid? Baik. Oke. Bid, sibuk ngapain sekarang? Sekarang masih jadi Warawiri warawiri kayak Bang Kancil. Oke, warawiri. Oke, Bid. Pendakian ini kan sebenarnya gue ada, Bid, ya. Gue ngikut gitu. Kemarin nih lu belum siap buat ngeceritain ini nih, buat publish lah, kita publish cerita ini karena termasuk ini, ke lu sebetulnya. Iya, termasuk ke gue juga. Jadi alhamdulillahnya buat teman-teman semua di kesempatan ini juga si Abid siap nih menceritakan pengalaman itu karena dari pihak keluarga gue pribadi nih, Bid, setelah kita pulang dari gunung pengen tahu nih, Bid, gitu. Kenapa si Abid kok bisa kayak gitu. Oke, lu ngejelasin sedikit, Bid. Jadi gimana sih rasanya, Bid? Iya. Jadi ya emang bener kalau kata orang hipo itu bikin gak sadar, emang bener sih. Oke. Dan ya di situ kurang lebih gue memang sebelumnya juga udah ada kayak firasat gitu. Dari mulai kita mau naik sampai lu juga kan sebetulnya yang ngalamin firasat lah gitu ya kan. Dan sampai akhirnya ya terjadi hipotermia itu. Nah, sedikit, Bid, gue ngulas dulu sedikit. Di perjalanan itu kan kita bercanda-canda. Betul. Berarti lu nutupin itu semua gitu? Iya. Oke, jadi banyak edukasi juga nanti nih. Bener. Nah, ya, edukasinya banyak sih. Oke. Ya, lagi-lagi bukan bermaksud menggurui juga sih. Iya, tapi ya cuma kita ambil sisi positifnya dan berbagi pengalaman aja, Bid, ya. Dan ini benar-benar real dialamin sama Abid nih. Bisa dibilang, Bid, lu itu, gua nih ngerasain lu gitu ya di kondisi itu. Yang sewaktu gua ngevakuasi lu tuh jam 5 pingsan, jam 9 baru sadar. Tapi kita tahan dulu ya. Oke, siap. Sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau menjadi narasumber seperti Bang Abid ini, atau juga teman-teman mempunyai pengalaman misteri dan mau ceritanya dibawakan di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita,
Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudahnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, gas bit, Gas. simak terus video ini karena kita akan masuk ceritanya. Jadi di pendakian pada waktu itu ya buat gua itu bisa dibilang pendakian dadakan sih, ya kan. Nah di sebelumnya itu kan emang yang gua tahu lu bakal nanjak itu bertiga sama Bongkeng sama Amu termasuk lu. Nah nggak tahu ada apa si Amu tiba-tiba itu nggak jadilah ngundurin diri gitu, nggak jadi ikut. Akhirnya ya gua tiba-tiba diajak gitu. Itu H-1 ya kalau nggak salah. Enggak, H-1. Setengah. Enggak, H-1. Oh, H-1. Iya, karena bener. ntar malam berangkat, siang itu gua ngabarin lu. Iya bener. Nah, jadi ya bisa dibilang gua cuma minim prepare lah gitu. Minim prepare dalam arti ya nggak sampai yang nggak ke bawah tuh namanya obat-obatan. Udah singkat cerita sampai di kita mau berangkat itu kalau nggak salah abis maghrib itu tiba-tiba Amu ngabarin kalau dia ternyata bisa. Iya, kebetulan gue juga udah rapih, Amu mau ikut ya, jadi kita ngabarin kolega kita yang ada di Cibodas buat nambahin bookingan lagi. Iya betul. Nah udah tuh Amu jadi berangkat, jadinya pas jadi berempat kan. Ya pikir gue juga ya lumayan lah buat nggak ganjil satu, dan ya lumayan buat ngobrol di jalan juga kan. Di motor itu jadi ada teman ngobrolnya. Udah singkat cerita itu gue prepare sampai di jam berapa tuh gue lupa lagi, jam 10-an lu ngabarin kalau udah yuk kumpul di rumah lu gitu kan. Ya udah akhirnya kita kumpul di situ. Lu sempat cerita kalau sebelumnya itu lu itu dari kan abis Isya sampai jam 10 itu lu tidur kan. Iya, nah lu cerita di situ kalau di tidur lu itu lu dimimpiin bahwa kuburan bokap lu jeblos. Itu tanahnya. Iya. Ya udah ya mungkin ya memang pertanda lah kalau lu firasat kalau emang lu disuruh pamit gitu, maksudnya sebelum pergi. Iya, pamit karena dulu itu gitu. pendakian perdana gua nggak ada vokal. Oh gitu. Nah ya udah kita setelah semuanya udah siap dan udah kumpul di rumah lu, ya udah kita berangkatlah ke studionya Timur Misteri karena Amu nungguin di sana gitu. Sambil nepo sambil packing ulang. Sebelum itu juga kita ya sempat mampir ke teman kita buat minjem center sama bayonet. Nah di situ kita dikasih titipan lah, sebuah cincin gitu. Mensugestikan kita sama hal goib. Sampai akhirnya kita mutusin buat gak usah dibawa lah gitu. Karena kita juga kan di pengalaman sebelumnya yang ada di ceritanya juga nih, itu nggak bagus lah gitu, kurang bagus lah gitu. Benda itu. Betul, yang kita nggak tahu asal muasalnya gitu. Ya udah, singkat cerita sampai kita di base camp dan kita putusin buat si cincin ini nggak kita bawa. Udah kita packing ulang. Itu jalan udah tengah malam, sekitar 12:30-an jalan ke Cibodasnya. Karena kita bawa motoran kan. Nah, udah prepare mau jalan nih. Jadi naik motor itu berdua. Gue sama lu, Bongkeng sama si Amu. Berdua udah nih keluar dari gang studio. Kita sempat berhenti dulu tuh di bawah pohon. Langsung dijatuhin kotoran ayam. Nah itu di situ gue juga belum mikir sampai yang aneh-aneh lah. Oh iya sebelumnya juga lu juga nggak jadi ziarah. Karena udah kemalaman. Kemalaman ya udah cukup kirim Fatihah aja lah. Ya pasti nyampe juga kan. Ya udah singkat cerita kita dijatuhin kotoran ayam itu. Nah di situ gue nggak mikir bahwa itu bakal jadi pertanda buruk atau apa gitulah. Ya udah ya emang karena di atas ada ayam gitu doang. Mikirnya ya udah turun lagi, balik lagi ke studio, bersih lagi gitu, maksudnya di yang tadi kejatuhan kita bersihin karena emang bau kan. Ya udah dibersih, ya udah lanjut jalan. Di perjalanan ya bisa dibilang di perjalanan itu
kita lewat apa namanya, Jonggol, Sukamakmur. Sukamakmur, Curug Cipamingkis itu yang tembusnya nanti bakal di Kota Bunga. Nah udah kita jalan, sampainya kita di Jonggol ya masih di tengah lah, belum terlalu atas. Itu turun hujan sekitar jam 2 atau jam setengah 3-an. Turun hujan, kita neduh sampai ada opsi, karena kita di situ juga ada temen kan. Ada opsi kalau kita nginep dulu di situ. Besok aja lanjut. Besoknya pagi lanjut lagi berangkat. Tapi ya memang kita juga mungkin euforianya itu udah lama nggak naik kan. Jadi semangat gitulah, semangat udah lanjut aja, lanjut, hujannya juga nggak terlalu deras gitulah. Ya udah kita lanjut sampai kita udah lewatin Curug Cipamingkis. Nggak tahu gue nama daerahnya itu apa ya. Itu jalanannya gelap, belok-belok, nanjak sawah kiri kanannya. Sampai di suatu jalan itu kita dijegat ular, bisa dibilang. Dijegat ular itu gue nggak tahu kan kalau ada ular. Tiba-tiba lu minggir kayak kaget gitu. Gue juga kaget itu pas lu minggir. Ada apaan gitu kan? Itu tuh ada ular. Dan emang gue juga ngeliat ularnya. Nah di situ juga ya belum kepikiran kemana-mana lah. Maksudnya ya masih logika aja mikirnya, oh ya memang masih banyak kebon. Ya wajar lah ular-ular lalu lalang, ya. Hujan juga. Nah, sampai udah maju jalan lagi, sempat berhenti lagi lu buat nitipin bayonet itu. Karena ya emang lebih buat jaga diri. Takutnya ada begal atau apa gitu kan. Karena kawasannya memang sepi, gelap, ya kiri kanan kebun sama sawah doang. Ya udah jalan lagi. Nggak lama dari yang kita nemu ular itu, lagi-lagi kita ditemuin ular. Dua kali ditemuin ular itu. Lagi-lagi ya gue nggak mikir sampai kalau itu bahwa ya bisa dibilang firasat buruk lah, pertanda buruk gitu. Nah setelah ketemu ular itu kita lanjut lagi nih jalan. Alhamdulillah nggak ketemu apa-apa lagi sampai kita ketemu jalan rame di daerah udah Kota Bunga itulah. Udah tembusan yang jalan Jonggol tadi itu. Karena kita emang minim persiapan, gue juga minim persiapan semuanya lah. Sampai kita tuh nggak bawa beras buat nanti makan di sana. Di situ gue usul buat beli kentang aja lah di tukang sayur. Karena kan ya memang banyak lah tukang sayur apa petani gitu kan. Ya udah akhirnya ketemu tuh tukang sayur. Alhamdulillah ada jam 3 pagi tukang sayur di situ. Ketemu tukang sayur, berhenti beli sayur, semanggil-manggil beli gitu. Orangnya nggak keluar-keluar. Ya gue iseng lah. Gue kantongin tuh kentang satu. Gue kantongin, nyolong. Iya, nyolong. Gue kantongin kentang satu doang tapi. Gue nggak tahu tuh kejadian lu nyolong kentang itu gue nggak tahu. Ya, akhirnya orangnya datang nih keluar. Beli apa? Gitu ya, beli kentang sama sayur-sayuran segala macem lah gitu. Ya udah beli. Udah kelar transaksi. Udah sempet jalan sedikit ke depan dari tukang sayur itu. Gue ngeluarin itu kentang. Nah, ini mau ada bonusan. Gue baru tahu lah di situ. Iya. Loh, lu bang dari mana? Tadi itu bonus, gue bilangnya gitu. Ya udah, mau nggak mau ya dibawa juga itu kentang, karena emang udah jalan juga kan. Ya udah singkat cerita, kita jalan lagi sampai kita di base camp kita itu yang tempat kita ngebase. Di base camp Mangkeling ya. Iya. Dulu kita cuma ngopi doang di situ, nggak sarapan, sambil kita nyari mobil buat ke Putri karena kita naik dari Putri. Charter buat charter angkot. Udah kita ngopi doang di situ sambil nunggu mobil. Tadinya kan pikiran kita ya kita nyarter buat kita doang berempat itu. Gitu. Gue juga mikirnya sayang juga duitnya. Jadi dimintain 150. Iya, kita dimintain 150.000 per tim. Nah, pas lagi ngopi itu tiba-tiba ada rombongan lain yang turun dari atas. Dari atas base camp itu. Di lantai 2. Dari lantai 2 base camp itu ada yang turun, satu rombongan ternyata. Ngobrol-ngobrol ternyata dia juga naik dari Putri. Ya udah kita putusin buat bareng aja kita ke sana. Jadi dua tim dan ongkos sewa angkotnya itu juga lebih murah lah, lebih terjangkau. 200.000 untuk 2 tim. Jadi masing-masing tim 100.000. Nah, kita di sana sempat mampir dulu di warung buat beli air lagi. Buat tambahan beli air.
Ya udah di situ juga nggak lama, cuma beli air, langsung kita ke base camp pendakian buat nyetor simaksi. Nah di situ juga sempet dipesenin sih, maksudnya kalau cuaca buruk jangan maksa buat naik gitu, turun lagi aja nggak apa-apa lewat situ, lewat putri lagi maksudnya. Kan kita memang niatnya lintas. Oh iya Mang, ya, ngobrol-ngobrol. Nah, di situ juga lu bilang nanti kita di depan makan dulu, kita sarapan dulu. Sekalian kita berdoa gitu ya. Memang sebelumnya kan belum berdoa. Biasanya juga kita kan setiap mendaki ke situ juga ya kirim-kirim Fatihah lah buat Tawasul. Iya, tawasul. Buat yang punya tempat lah gitu. Leluhur sana. Ya udah singkat cerita kita ke jalur tuh, kita jalan. Nah di situ nggak tahu kenapa badan gue udah mulai ngerasa nggak enak no. Dari mulai abis dari base camp. Yang sebelumnya nggak apa-apa? Enggak. Juga sebelumnya itu kan pas kita beli air sama kita di base camp itu. Oh sorry, belum nyampe. Setelah base camp lagi waktu beli air itu gue sempat bikin video lah gitu. Gitulah gitu. Maksudnya buat ini, buat pasang di status. Gue sempat sama Bung Keng, kita nanjak nih gitu. Iya, gitu bercanda-bercanda. Nah, di situ gue udah berpikiran kalau mau pulang aja. Mau balik lagi gitu. Maksudnya di video itu juga ada lah gitu. Oh ada. Ayo kita pulang aja lagi gitu. Oh lu ngomong gitu? Iya, maksudnya ya spontan aja, nggak tahu kenapa gitu. Nanti videonya kirimin, gue belum lihat. Boleh. Masih ada di HP gue. Bang Piersa, gimana nih Bang Piersa? Kayaknya kita pulang aja ya. Nah ya udah setelah base camp tadi itu udah segala macam, kita mulai ngejalur. Terus gue bilang sama si Bongkeng lagi nih, Keng bikin video lagi Keng sebelum kita hilang sinyal gitu. Gue kayak pengen ninggalin apa, maksudnya mau biar ada bekasnya. Ngasih jejak. Iya ngasih jejak. Kalau gue media gitu. Iya kalau gue nanjak nih gitu. Oke. Lagi-lagi di situ Bongkeng yang videoin kan. Woi kita ini sebelum kita kehilangan sinyal nih. Gitu karena kita mau nanjak. Nah, di situ dia ngarahin kamera ke gua, ayo kita pulang aja gitu lagi. Gitu. Hai guys, ini jadi sebelum kita melakukan pendakian dan melepaskan sinyal, alangkah baiknya kita membuat status. Mabet, anyu, ya. Nah ya udah di situ juga ya Bongkeng mungkin juga nggak berpikiran aneh-aneh kan. Ya udah jalan lagi sampai kita ada di setelah jalur air tuh di tempat kita juga ngambil air ada pos ojek namanya. Kita sempat masak dulu di situ karena emang belum sarapan kan. Di situ juga ada orang dua bapak-bapak lagi berteduh. Iya lagi berteduh dan kebetulan hujan. Ya gerimis lah. Ya di situ kita masak di situ badan gue udah mulai lemes, nggak enak lah gitu, greges ya kalau orang bilang greges. Yang sebelumnya juga sebetulnya nggak apa-apa. Nah di situ gue mikirnya tambah nggak enak. Iya mungkin kehujanan pas di jalan kita yang sebelumnya tuh pas di jalan kehujanan ini efeknya gitu. Nah di situ tenggorokan juga udah mulai sakit lah gitu. Oh iya nih bener nih gue udah mulai tanda-tanda radang atau demam lah gitu. Udah merasa demam, udah greges lah gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi juga udah jalan nyampe sini gitu kan. Ya udahlah, dalam diri gue juga maksa buat naik lah gitu. Udah singkat cerita kita sarapan di situ. Nah ya udah, hujan berhenti kita mutusin buat naik lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa. Nah selagi gua makan itu sempet ada kayak bisikan loh. Kalau nyebut salah satu nama si Fulan lah kita bilang aja ya. Yang sampai kan gua sampai tawasulin si Fulan gitu kan. Iya, lu mesenin nitipin satu nama buat dikirimin doa. Di situ gua dapat bisikan satu nama itu. Nah, ya udah singkat cerita kita udah tawasul sama
penghuni maksudnya leluhur di situ. Ya udah kita ngelanjutin lagi nge-trek. Di trek itu udah, maksudnya badan gue udah ngerasa lemes lah gitu, tapi gue tetap bawa happy aja no. Ya, karena kan kita juga di jalur sebetulnya bercanda-bercanda kan. Ya udah di situ pos 1 aman, pos 2 aman, sampai gue tuh sempet kepikiran kalau dari jarak satu pos antara pos lain itu jauh banget, padahal sebelumnya kan ya memang gue udah beberapa kali lah nanjak lewat situ juga kan. Maksudnya nggak sejauh itu gitu sebelumnya. Dan sekarang pun kan banyak pos bayangan tuh. Iya, sekarang juga banyak. Sampai gue akhirnya jengkel sendiri dalam hati gitu. Gila nih nggak sampai-sampai. Maksudnya ke pos benerannya gitu. Masih bayangan mulu. Gue sampai jengkel gitu karena gue maunya nyampe pos yang bener-bener pos, terus gue istirahat gitu. Udah beberapa langkah capek, ngaso istirahat gitu. Sampai akhirnya si Amu, ya udah bang, Amu duluan ya gitu kan. Ya Mu, ntar di atas ya kalau emang udah nyampe tempat enak ya, kalau emang udah siang juga bikin bikin tempat buat masak lah gitu. Ya bang gitu, ya udah Amu duluan. Nah ya udah sisa kita tinggal bertiga tuh. Nah ya udah kita sambil bercanda-bercanda aja, ngobrol, nanjak ya, lagi-lagi ya gitu. Perjalanan itu gua rasa lama banget. Nggak nyampe-nyampe gitu ke posnya. Nah sampai di siang ya jam 12 lah gitu, di siang lah gitu, itu udah ya memang waktunya makan siang juga. Gue bilang ke Bongkeng gitu kan, Keng udah waktunya makan nih, gue juga udah lapar. Kebetulan kan kita juga di masing-masing carrier itu ditaruh roti kan, roti tawar. terus gue bilang, oh iya bongkar roti aja Keng gitu. Nah itu kalau nggak salah gue juga udah misah tuh sama lu ya no. Nah, gue emang selama di truk ini gue lebih sering sama Bongkeng. Sampai gue bilang ke Bongkeng, Keng, badan gue nggak enak deh ini. Lu bawa Panadol nggak gitu kan? Bocah kali ada nanti. Gitu. Oh iya kali, ya udah nanti sampai ketemu bocah. Ya udah gue sempet lama tuh sama Bongkeng. Saking kayak capeknya gue, tar lu Keng, udah biarin anak-anak mah nyampe duluan juga nggak apa-apa dah. Tenda juga kan di sono gitu, sama nesting di sana. Ya kalau emang kita nanti nyampainya lebih lama dari mereka, ya udah berarti kita tinggal istirahat gitu gue bilang. Ya sampai ada di kayak warung nggak kepake gitu no. Nah di situ gue sempet tidur sama Bongkeng. Habis makan roti gue di situ gue sempet tidur. Oke, kita tidur dulu kali ya, lumayan lah 15 menit gue bilang gitu. Ya udah kita mah santai aja dah. Ya udah gue tidur sama Bongkeng sampai akhirnya gue bangun sendiri gitu, maksudnya Keng jalan lagi. Udah jalan lagi di pos 3 itu si Amu udah di pos 3 ternyata. Udah ketemu sama Iya sama Amu, sama lu juga udah ketemu di jalanan, di trek. Nah Amu di situ katanya nungguin lama banget. Iya. Sampai sejam kalau kata dia, menurut dia gitu. Ya gue sih ngerasanya nggak segitu sebetulnya, maksudnya nggak terlalu lama lah. Nggak larut banget gitu. Tapi ternyata emang ya mungkin gue tidur lama juga kali itu. Nggak mungkin si Amunya cepet gitu jalannya. Iya mungkin. Jadi kan nunggunya yang lama, jadi perjalanannya dia cepet. Ya udah dari pos 3 lagi-lagi istirahat lama lah di situ. Gue bisa dibilang gue udah lemes banget itu di pos 3 sebetulnya. Sampai gue kan rebahan tuh. Bodoh amat, gue nggak peduli banyak orang mau apa kek. Dan gak lama turun lagi hujan. Mulai rintik-rintik hujan. Ya udah yuk jalan lagi, daripada nanti hujannya deras di sini kan. Mending kita udah nyampe surken, kita buka tenda itu udah hujan ya nggak masalah lah. Yang penting udah ada tempat berteduh. Nah singkat cerita dari pos 3 itu lu jalan duluan sama si Amu. Lalu jalan duluan disusul Amu. Nah gue lagi-lagi sama Bongkeng nih. Keng kita jalan lagi nih. Gue nanya, kita jalan lagi nih. Iya jalan lagi, bocah udah jalan. Ya udah gue jalan lagi sama Bongkeng pelan. Ntar lu kayak ngaso. Udah tuh gue nyari napas lagi lah gitu. Ya udah jalan lagi. Nah sebelum sampai pos 4, gue ketemu si Amu. Itu hujan udah deras. Nah si Bongkeng nanya gue tuh, Bit di carrier yang gue bawa ada jas hujan nggak gitu kata dia. Kayaknya ada deh jas hujan gue bilang gitu. Itu udah deket pos 4 sebetulnya.
perjalanan itu Amu juga sempet di perjalanan mau ke pos 4 maksudnya ketemu pendaki, dia nanya-nanyain pendaki itu, bang bawa obat nggak gitu. Karena si Amu kayaknya udah tahu kalau gue udah drop nih. Emang karena lu juga nggak ngomong ya, Bet ya? Maksudnya nggak banyak. Gue cuma nanyain drop kondisi lu nggak? Iya, Panadol doang, gue nanyain Panadol doang. Dia si Amu itu nanya-nanyain ke pendaki lain kalau bawa obat apa enggak. Sampai akhirnya ada yang bawa fresh care tuh pendaki. Nih bang, ada yang fresh care, emang buat apaan? Enggak, itu bang buat teman gue. Ya udah dikasih lah. Bang ada fresh care nih gitu. Sama ada roti nih di tas Amu masih ada katanya gitu. Ya udah gue dikasih roti sama fresh care. Di situ gue sama Bongkeng lagi berteduh di jas hujan gue karena kan cuma satu. Jas hujan gue jadi kayak buat nutupin kepala lah gitu. Gue duduk tuh di jalur sininya karena emang udah lemas banget itu no. Ya gue bilang itu dalam hati lagi-lagi dongkol jengkel lah gitu. Bang ini sialan gak nyampe nih gitu kan. Ya udah di situ gue berteduh sambil makan, itu gue pakaiin fresh care badan gue sama kepala gue. Ya udah gue kasih Amu lagi nih fresh care udah gitu. Dan ternyata fresh care itu kan kalau kena air malah dingin. Iya. Dari situ dingin tuh yang gue rasain, wah dingin banget nih gue bilang. Terus gue sempet nyari-nyari buat teduhan lagi gitu. Gue lihat di situ ada kayak papan pemberitahuan, tahu nggak kalau ini ke atas puncak gitu, ke bawah turun gitu, apalah gitu. Tapi udah jatuh, udah rubuh. Nah di situ gue mau ambil tapi masih nempel gitu, masih nempel sama besinya, jadi gede banget nggak mungkin kan. Ya udah gue bilang, ya udah Keng pakai jas hujan aja lagi. Nah, di situ gue sempet tidur begini nih, sambil megangin jas hujan. Nah lagi gue berteduh sama si Bongkeng ini. Si Amu bilang, bang, Amu naik duluan dah nyari Bang Ibnu gitu kata dia. Oh iya Mu gitu kan. Udah gue gini aja. Terus gue kepikiran, Keng kita naik aja lagi. Gue pakai bajunya jas hujannya, lu pakai celananya. Tapi celananya lu taruh di kepala aja biar nutupin kepala lu gitu. Oh iya ya udah kata dia. Ya udah gue jalan tuh pelan-pelan. Gue udah begini nih. Gue udah begini di jalanan, udah dingin banget rasanya. Pengennya tidur aja gitu. Nah gue lagi jalan itu udah kelihatan sama lu tuh dari atas. Akhirnya lu manggil kan, Bit Keng sini. Maksudnya minggir gitu ke gue gitu. Lu lagi nyoba nyalain kompor kayaknya. Terus gue bilang, no Keng Ibnu, gue bilang gitu. Ya udah naik lagi pelan buat gue naik. Sampai di situ gue langsung duduk udah. Nggak, maksudnya udah lemes lah. Iya. Dia juga udah ngerasa lega gitu. Wah ya udah berhenti di sini nih. Nggak, di dalam pikiran gue nggak bakal naik nih gue gitu. Udah di situ makin diem makin dingin, makin dingin. Di situ ya udah yang gue rasain itu makin diem makin dingin. Sampai akhirnya ya yang gue denger gue udah mulai denger sekelebatan doang. Ya aktivitas lu pada gitu. Kalau lu nyuruh ngambil air panas lah, minta air panas karena itu kompor nggak nyala, yang gue tahu gitu. Ya udah sampai akhirnya yang gue rasain pada saat itu dingin banget, udah dingin banget, rasanya mau kayak mata dipaksa merem. Kayak dipaksa gitu. Dipaksa merem, jadi kayak ada yang bukan kayak ada yang gitu ya, kayak tidur gitu. Gitu. Ya udah gue sampai akhirnya gue ya udahlah, akhirnya gue merem udah nggak tahu. Lu nggak ngelawan gitu? Nggak ngelawan, udah maksudnya udah nggak sanggup. Udah nggak sanggup gue buat ngelawan, buat melek kan. Sampai akhirnya gue disuapin nggak tahu ya, itu air lah pokoknya. Lu dikasih energen itu berarti? Iya energen. Dan sampai alhamdulillah cukup ada hawa panas dari mungkin air panas. Dikasih air panas, ya udah. Setelah itu gue gak ngerasain apa-apa gitu. Maksudnya udah nggak tahu apa-apa. Iya. Yang gue rasa tidur. Dan di tidur gue, yang gue rasain ya cuma mimpi-mimpi doang. Yang pertama, jadi mimpi ini banyak loh. Maksudnya berganti-ganti mimpinya. Ya gue anggap ini mimpi lah.
Yang pertama, kalau gue di suatu tempat terus istri gue nyamperin gitu, kalau lu udah dibilang gak usah berangkat masih berangkat gitu, gue diomelin lah gitu. Di mimpi itu. Iya. Udah habis itu ya udah ntar pulang ini sama anak-anak, gue bilang gitu. Ya udah pulang gitu kan. Ya udah tuh lewat. Nggak lama jadi mimpinya itu berubah-berubah. Nggak lama gue udah berdiri nih, yang gue di mimpi itu ya. Gue udah berdiri, ada yang ngajak gue, ayo berangkat ke arah atas. Pendaki, cuman gue nggak tahu. Dan nyebut nama gue, ayo Bit berangkat, gitu kan. Terus gue sempat mikir kan, gue sama anak-anak aja, gitu gue bilang. Nah gue nggak ikut, bener ya lo sama anak-anak? Iya gue nggak ikut lu, gue sama anak-anak aja, gitu kan. Ya udah dia jalan tuh ke arah atas. Sosoknya seperti apa gitu? Pendaki biasa. Umumnya pendaki. Pendaki umum. Oke. Ya udah pendaki yang tadi gue bilang itu udah, ya udah jalan gitu, dia jalan ninggalin gue. Ya udah habis lagi tuh mimpi. Datang lagi mimpi. Jadi gue kayak harus nyesuain gue gimana gitu di mimpi-mimpi itu. Nah di mimpi selanjutnya itu, ini sekarang gue ada di Surken, tapi di situ ada peperangan. Di Surya Kencana. Wallahi. Oke. Gue sampai ini gue bingung harus nempatin diri gue tuh gimana gitu. Karena perang itu. Karena perang itu. Oke. Perang ya udah gue lari aja lah. Gue lari nyari tempat yang kira-kira aman lah gitu. Di situ perang hebat banget. Ada yang naik, iya, ada yang naik kuda. Ya emang sebelumnya termasuk ke lu juga belum sempat gue ceritain, termasuk istri gue ya. Iya. Karena emang gue ya sebelumnya gue nggak mau. Iya nggak punya kesiapan. Iya nggak punya kesiapan lah gitu. Sampai akhirnya sekarang apalagi di media luas kayak gini kan. Ya udah di situ gue lari di mimpi itu. Di mimpi itu gue lari, gue nyari tempat aman. Ya udah sampai gue pastiin kalau ini perang udah selesai gitu. Baru lu keluar. Baru gue keluar. Oke. Nah ya udah akhirnya gue keluar. Tiba-tiba udah gelap lagi, hilang lagi sampai akhirnya gue bangun. Oke. Buat lu bangunin makan. Iya. Nah yang gue rasain tuh kayak langsung ada lagi gitu. Gue bangun terus ada rasa panas yang ternyata itu botol ya kayak gini lah, botol air mineral itu isinya air panas. Oke, kan itu kondisi lu udah dievakuasi. Iya. Dan gue udah di dalam tenda. Dievakuasi di warung di Simpang Malaya nih. Mungkin kita juga ngucapin terima kasih gitu ya buat yang mamang udah cekatan juga ngebantu Betul. kita. Di posisi itu memang gua bangunin lu buat ngasih makan. Iya, Gue lihat soalnya udah ada gerakan nih di lu. Di situ makan kan gue. Makan ya gue juga maksa sebetulnya Bu. Yang gue juga mikir gue harus masuk makan nih gitu kan. Makan gak banyak, terus gue kepikiran sama mimpi gue tadi. Yang gue nanti sama anak-anak aja gitu kan. Oke. Nah sama anak-anak aja berarti kalau gue mau jalan sama anak-anak juga jangan sampai kayak gue nih. Ya, sama ya udah, ini kasih anak-anak aja. Iya, gitu lu kan. ngomong kayak gitu. Iya kan? Enggak, lu sempat ngomong gini, Bit. Di pas baru banget lu siuman ya. Dia bilang, "Anak-anak gimana?" Iya, ya karena itu gue langsung kepikiran mimpi gue yang tadi. Oke. Nah, kalau gue mau jalan sama anak-anak ya anak-anak jangan sampai kayak gue gitu. Oke. Iya lu ngomong di situ kan karena lu gua kasih pop mie sama gorengan tuh. Nah, lu di situ makan cuma berapa suap gitu, lu bilang, "Ini gua malah tambah mual." Iya, emang mau muntah sih. Iya, mak gua pikir kan udah nggak masuk makanan nih berarti gitu kan. Nah, di situ lu ngomong, "Udah kasih anak-anak aja." Iya. Gitu. Ya udah, singkat cerita di situ gua ya udahlah tidur lagi. Gua nganterin makanan ke anak-anak. Ya udah gua tidur lagi. Sampai gua ngerasa di samping gua nih memang gua dengar suara amu tuh. Dengar suara amu yang gua rasa gua sempet bangun, gua lihat ke samping gua, oh ada amu sama mamang-mamang yang nolongin kita. Yang warung itu. Iya, sama ada satu lagi orang laki-laki, gua nggak tahu tuh. Oh ada orang di samping Di gua. tengah malam lu terbangun. Iya. Di situ gue juga bilang kamu, gue mau kencing mu, gitu. Oh ya udah bang, di luar aja gitu kata dia. Ya udahlah, gue paksain keluar juga kan. Di situ masih hujan ternyata. Yang ternyata hujannya itu sampai pagi. Pagi. Ya
Ini gue keluar kencing, gue masuk lagi, gue tidur lagi. Udah, gue tidur lagi ya. Cuma mimpi-mimpi kayak orang sakit biasa lah, gimana sih? Ya kan? Singkat cerita, sampai di pagi gue dibangunin buat pindah tenda. Ya karena pada saat itu lu di tenda evakuasi, gue di tenda yang kita bawa nih. Iya. Gue sama si Bongkeng. Ya. Nah di tenda, ya maksudnya di tenda kita sarapan. Selesai sarapan, lu sama gue turun duluan. Iya, turun lebih awal. Si Amu sama si Bongkeng ini Biar dia beres-beres. Iya. Karena gue maksudnya karena kondisi lu seperti itu ya, baiknya kita lebih awalan buat Iya, buru-buru gak usah ngikut beres-beres gitu. Nah di situ udah kita pamit sama mamangnya juga kita pamit, kita turun. Di situ gue juga masih ngerasa mikir gitu. Semalam itu gue mimpi tapi kok gue kayak bener-bener yang harus nyesuaiin diri gue gitu. Ya maksudnya? susah juga sih gue ngejelasin gimana ya. Jadi kayak gue nanti jadi ini, gue jadi ini gitu loh. Tiba-tiba gue ada di peperangan. Tiba-tiba gue diajak orang gitu lah, tiba-tiba gue ketemu istri gue gitu, sampai gue ya harus ya kayak Ngelawan itu ngelawan semua gitu semua gitu. Ya udah singkat cerita turun, gue juga pelan berdua gitu maksud sama lu berdua. Gue juga masih banyak ngasih support lu tuh di situ gitu. Ya udah sampai pada satu titik di truk itu gue minta istirahat kan. Gue minta istirahat, set gue udah istirahat, gue duduk, gue merhatiin sekitar kan gitu. Oh ini masih di gunung, gue bilang. Gitu kan. Terus gue masih merhatiin sekitar tuh, ada di kan kalau kita jalan turun ini trek, ini kayak ada turunan tapi kayak jurang gitu ke bawah ya. Di situ ada sosok yang gue lihat, satu sosok kakek-kakek, dia bawa tongkat. Putih, pakaiannya serba putih. Tapi kan itu yang gue bilang tadi, itu turunan kayak jurang gitu. Dia kayak napak di itu, ternyata itu kan melayang kan. Iya. Kalau diitin melayang kan. Secara logikanya posisi dia tuh iya. melayang gitu. Kalau berdiri ya dia miring dong. Ini dia berdiri tegak gitu di turunan itu, di sisi yang jurangnya itu. Dia berdiri, dia bawa tongkat serba putih. Terus kayak pakai apa namanya ya? Ikat kepala gitu. Ikat kepala, bukan ikat kepala sih, kayak udeng-udeng ya. Imamah gitu. Imamah sama pecinya itu lancip. Ini serius. Iya serius gua. Sama yang tadi itu ternyata itu kan namanya kan itu kan yang tadi Kita kirimin Tawasul. Iya. Yang itu ternyata ya yang gua artiin ya itu sosoknya ternyata. Ya spesifik sama namanya. Kenapa gue bisa itu sosoknya spesifik sama namanya yang ada peci ke atasnya itu. Pecinya itu lancip. Kayak segitiga gitu. Tadi dulu. Kayaknya gue inget nih. Iya. Lu namanya gue inget. Nah iya. Cuman nama depannya gue nggak ingat. Iya. Taraja itu. Nah udah singkat cerita. Enggak, terlalu bit. Kita ngedetailing sosoknya gini. Ini gue wallahi billahi gue baru tahu. Iya. Baru ini lu cerita. Iya, karena emang gue nggak pernah cerita kemana-mana. Iya, baru ini lu cerita kalau lu di situ nemuin sosok itu lelaki. Lagi ngeres kakek itu. duduk, iya. Nah posisinya ini Bit, yang gue kasih coklat bukan yang dari pendaki. Bukan. Itu sebelumnya yang terus gue langsung ngalihin. Sebelum sampai situ berarti. Sebelum sampai yang kita ketemu pendaki ngecamp. Kita minta air. Berarti sebelum sampai situ. Sebelum Berarti belum kan kita kita nggak ngeres lewatin dulu pos sama tuh. sekali dong. Hah? Ngeres tapi bukan di pos. Belum. Di trek. Di Yang trek. duduk lu mainin batu. Nah itu gue langsung ngalihin pandangan gue langsung ngambil batu aja gitu, gue mainin. Terus gue sambil ngintip-ngintip masih ada apa enggak gitu. Oke. Jadi gue tuh berpersepsi nih, lu udah mainin batu ini lu udah kondisi normal nih, Bi. Iya. Maksudnya wah dia udah ada interaksi nih sama lingkungan sekitar gitu, termasuk batu itu kayak lu main-mainin. Iya, gue langsung ngalihin itu. Ya gue ngambil benda yang ada di sekitar gue lah, seakan-akan gue kayak ada aktivitas gitu. Ya gue mau ngapain dari dalam kondisi lemes gitu, gue mau ngapain, maksudnya mau stretching, mau ngapain juga males lah. Ya udah gue seakan-akan gue beraktivitas aja gitu buat ngalihin kegabutan juga sama makhluk itu gitu. Ya, sosok itu gitu. Terus gue sambil ngintip-ngintip masih ada apa enggak gitu kan. Oh udah nggak ada, makanya langsung gue ayo no, jangan lagi gitu kan. Udah singkat cerita
jalan lagi. Tapi di situ gue masih penasaran, maksudnya nyariin lagi gitu, ngikutin apa enggak, apa cuma di sana doang gitu. Ya udah gue sambil celingak-celinguk gitu kan. Ya udah sampai kita ketemu pendaki karena lu nanya, lu aus nggak Bit gitu Iya. kan. Kita nggak bawa air udah nggak ada sama sekali. Gue bilang sebetulnya nggak aus sih, karena kan itu juga masih pagi, belum, jadi masih udara segar masih lah. seger. Sebetulnya nggak aus, gue minta minum karena ya gue pengen ngerelaksin diri gue. Oke. Ya udah minta air gitu. Ke tenda pertama ternyata dia juga nggak ada air. Ya udah turun lagi sedikit, ketemu lagi tenda. Tenda kedua. Iya, nah dia terus lu minta air lah di situ, dikasih lah, alhamdulillah. Ya udah kita ketemu pendaki, sempat dikasih coklat panas juga kan, sama air hangat. Ya udah di situ gue minum tuh. Ya gue minum cuma sekedar kayak buat ngerelaksin diri gue lah gitu. Setelah apa yang gue alamin. Ya udah gue minum gitu. Terus lu nanya, jalan lagi kita? Enggak, nungguin anak-anak aja, gue bilang gitu. Iya. Karena gue yang gue takut ya ketemu sosok lagi, tapi kita cuma berdua posisinya. Kalau berempat mah ya lumayan lah gitu. Rasa takutnya itu rada mendingan gitu. Gue mikirnya gitu sih. Ya udah nunggu anak-anak aja. Ya udah sambil kita duduk-duduk minum itu coklat panas. Datanglah nggak lama anak-anak tuh berdua, si Bongkeng sama si Amu. Ini mau minum coklat panas dulu, enak, gue bilang gitu. Ya udah di situ nggak lama, bang turun lagi. Ya udah turun lagi. Singkat cerita kita akhirnya sempat ngeres di base camp yang pertama tadi, kita beli air minum pas datang. Ya udah di situ kita ngeres, lalu ke Cibodas lagi buat ngambil motor. Iya. Jadi ya mungkin sebetulnya ya segitu aja sih. Jadi begini Bit, di perjalanan ini sebenarnya di awal nih lu bercerita gue nggak pengen banyak tanya karena gue ikut di pendakian itu. Iya betul. Tapi ketika lu jelasin sosok ini sekilas di pikiran gue banyak yang jadi gue tanyain gitu kan. Lebih ke sosok ini nih Bit, sosok kakek-kakek yang kita inisialin Si Pulan namanya itu. ya, si Pulan ini. Bisa nggak sih Bit? Kita nggak sepenuhnya percayalah sama hal ini dan 50-50 lah. Bisa nggak sih bisikan ini kan suara apa tuh, titipan kita bertawasul ini kan lu dari bisikan nih. Iya. Atas nama si Pulan ini. Bisa nggak sih dia tuh seakan-akan semua perjalanan itu dan bencana itu, bisa bilang ya hipotermia itu ada apa ya, ada pengaruh dari si sosok ini sih, pengaruhnya gitu. Iya kalau dikait-kaitin ya, kalau cocokologi, pakai ilmu cocokologi gitu, kayaknya sih enggak sih, harusnya enggak ya. Iya. Karena gue juga kan maksudnya nggak bertingkah aneh-aneh gitu sebelumnya. Oke. Nah enggak, mungkin kalau tanpa si Pulan ini, Oh gitu. Oh ya paham gue. kita nggak bakalan ngelewatin ini semua. Iya Gitu. benar-benar. Maksudnya ada nggak kaitannya gitu? Kayaknya sih ada ya. Kalau dikait-kaitin ya. Iya, ada gitu kaitannya sama si Pulan ini. Nah, Tapi ya selama mimpi gue itu kenapa gue nggak dimimpin sama dia gitu. Malah gue ketemu pendaki, gue diajak, ayo jalan gitu. Oke. Ayo ikut gitu. nah kita cocokologi sekarang. Sosok ini kan lu ngelihat nih, sosok itu jelas gitu sampai lu ngedetailing fisiknya. Iya. Gimana raut muka dia, Bit? Antara senyum, marah atau seperti apa gitu? Datar aja sih, kayak lagi merhatiin orang gimana sih gitu. Sambil megang tongkat dia gini. Oh, gitu, nggak datar. ada ekspresi apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mendatar aja Datar gitu. aja. Kalau mungkin kalau dia senyum, dia menyampaikan kalau lu nih gua kasih pertolongan lah Iya, bahasanya iya. gitu. Kalau dia marah, dia tuh nggak senang sama lu gitu. Bener. Tapi nggak ada. Nggak bisa kita cocokologi ya. Oke. Gue sih lebih ke sosok ini sih sebenarnya buat pertanyaan gue gitu, karena baru di sini juga lo ceritain nih sosok kakek itu. Setelah lu turun nih kan banyak nih, gue juga bilang ke lu, Bit, kita nih orang kampung, kita nih nggak punya pengalaman seperti ini. Gitu. Kalau bisa lu kuatin gitu kan, banyak juga di perjalanan yang kita ngasih lu tuh. Gue tuh misalkan mecutin semangat lu gitu kan. Ayo Bit, kita terusin gitu, lu kuat, minimal banget sampai pos, kalau kita di pos 3 gue bohongin lu, minimal banget sampai pos 2 kita break lama. Ntar di pos 2 gue bilang ayo Bit, dikit lagi pos 1. Jadi gue berbohong buat semangat lu gitu kan. Nah di perjalanan itu lu
nggak ketemu sama sekali Bit? Sampai ke Udah nggak base camp ketemu gitu? lagi. Nggak ketemu Udah nggak ada lagi. sama sekali Iya, gitu? Sampai ke rumah pun, sampai lu ngimpi pun Sampai- gitu? Ya mungkin kalau ngimpi ya sekali lagi gue ngimpi pas udah di rumah ya. Kan kita nyampe rumah malam. Nah otomatis gue langsung tidur istirahat. Nah di situ gue mimpi ya gue di gunung lagi gitu. Mungkin mah itu Kembang tidur. timbang lah. tidur ya Iya. kan? Maksudnya memori lu masih Memori kuat, masih di sana. itu masih kuat Iya, gitu kan. iya. Nah ngimpinya itu apa? Maksudnya kalau emang lu description itu ngimpinya apa? Nanjak lagi gitu. Maksudnya Ngimpi ya nanjak lagi. Oke, besok kita mau berangkat, lo ngikut lagi nggak? Ya, kalau ini kayaknya enggak dulu. Persiapannya Iya. kurang soalnya. Oke. Belajar dari yang udah-udah. Ya pengalaman juga sih Bit ya. Iya, Kita betul. berbagi pengalaman ya. Udah umum sih. Udah umum. Iya, maksudnya pelajaran umum ya. Kita mau ke suatu daerah, apalagi naik gunung ya persiapannya harus sakti, matang dan siap ya Bit ya. Benar. Nah Bit, satu lagi Bit yang mau tanyain. Ah. Kenapa sih lu baru siap sekarang nyeritain ini sampai istri lu pun nanti mungkin ya tahu setelah nonton video Nonton, ini? iya. Ya satu gue mau kayak ya khususnya ya setelah gue ngalamin itu, gue jadi kayak ada pikiran, alhamdulillah gue masih dikasih hidup gitu. Dikasih kesempatan hidup. Dikasih kesempatan hidup. Sampai gue ya ngomong gitu ke temen juga ada, ini kemarin kalau gue lewat mungkin sekarang udah ini ya sambil canda-canda lah Iya. gitu. Ini lu pada tahlilan nih di rumah gue gitu. Sampai segitu jauhnya Bit ya. Iya. Maksudnya pemikiran lu gitu. Iya, sampai kan gue juga lu gimana perasaan lu kalau kemarin gue lewat terus lu balik-balik naik ambulan gitu kan? Iya, lu Di situ. bercandain ke gua gitu. Ya di situ gue maksudnya ya sempat berpikiran itu. Ya gue lebih fokus ke itunya sih, ke situnya. Oke. Jadi buat maksudnya ya alhamdulillah ya, Move onnya, jadi lu iya. ngomong lewatin masa-masa move onnya gitu. Bener. Oke, sehingga hingga akhirnya sekarang lu siap bercerita. Buat teman-teman juga nih, sedikit tambahan, kalau sampai rumah ini, pas gua masih mandi-mandi tuh, gua masih beres-beres, cuman kan anak sekarang kan mandi bawa handphone Bit. Iya. Ya pulang dari gunung, gua ngeliat handphone, ada SMS, ada WA tuh di grup. Kita tuh pendakian itu kita bikin grup dadakan yang hanya 4 doang orangnya, Iya, buat tukar-tukaran galeri sih sebenarnya Iya, sama ya iya. informasi gitu. Saat rencana di awal sih grup itu buat tukar-tukaran foto nantinya gitu kan. Tapi akhirnya kita nggak tukar-tukaran foto di situ. Nah si Abid ini WA nih di grup itu. Pokoknya ada dah, nanti gue screenshotin WA-nya. Pokoknya gue ngejelasin sedikit. Abid bilang terima kasih ya teman-teman atas cekatannya. Kesigapan. Iya kesigapannya. Mungkin kalau nggak ada aksi kesigapannya, Ya, gitu lah intinya. gue di rumah masih tidur. Iya benar. Itu gue langsung Gue nyampe rumah masih tidur gitu. Iya, gue masih sampai rumah masih tidur gitu. Ya gue di situ langsung kayak gue bersyukur begitu, gimana ya rasa syukur yang benar-benar Iya. dari hati banget gitu buat yang kuasa gitu. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa ngelewatin ini semua Iya. gitu dengan selamat gitu sampai rumah. Jadi tujuan kita tuh ya selamat sampai rumah, dan bener tujuan kita ini dikabul gitu. Iya, ya itu ya gue jadi ya ada ya balik lagi memang kan ya buat pelajaran juga sih gitu, maksudnya ya hidup sama kematian itu deket banget gitu. Bener. Ya sampai sekarang ya jadi gitulah maksudnya. Lebih memanfaatkan Ya mungkin masih dikasih kesempatan buat perbaiki diri. Nah, ini juga buat pelajaran buat bareng-bareng Bit ya. Ketika kita dikasih kesempatan ya ada kalanya, ada baiknya kita memperbaiki kesempatan yang dikasih sama Allah Bit ya. Betul. Oke, Bit, thank you sekali lagi lu Sama-sama. udah berbagi pengalaman lu, walaupun udah lama banget sekarang bersiap. Iya. Ya, tapi terima kasih lu udah mau berbagi cerita lu, dan buat istrinya Abid, inilah ceritanya. Dan buat keluarga gue juga yang pada minta ceritanya, ya alhamdulillah sekarang terjawab. Nah, buat teman-teman, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Petrus Siddiq Gue Abi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.